Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Durus al-Muhim pelajaran penting bagi umat Islam secara umum, dan kita masih berada pada pelajaran mengenai rukun-rukun iman. Kita masih berada pada pelajaran mengenai rukun-rukun iman, dan kita saat ini berada pada pembahasan ayat-ayat mengenai keimanan di dalam Al-Quranul Karim. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahawa siapa yang banyak membaca Al-Quran, mempelajarinya, memahaminya, mentadabburinya, maka keimanannya akan bertambah dan akan semakin besar. Karena Al-Quranul Karim sebagaimana yang telah kita jelaskan adalah kitab iman yang paling besar. Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam Al-Quran semua pokok-pokok keimanan, perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan. Maka semakin kita banyak membaca, banyak mempelajari, mentadabburi Al-Quran, semakin besar pula bahagian keimanan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita. Maka di antara ayat yang menjelaskan tentang keimanan, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون." Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengatakan, qulu, katakanlah oleh kalian. Ini adalah kata kerja perintah. Apa yang mesti kita katakan? Amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk mengikrarkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma unzila ilaina." Dan kami mengimani apa saja yang diturunkan kepada kami, apa yang telah diturunkan kepada kami. Dan yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita adalah apa? Al-Quran. Kita pun juga menyatakan keimanan kita terhadap Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat. Dan apa saja yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan asbat, cucu-cucunya. Wa ma utiya Musa wa Isa. Dan kami juga mengimani apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa saja yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menyatakan keimanan. Untuk menyatakan apa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pokok agama yang paling utama.
menyatakan dengan lisan kita, setelah kita yakini dengan apa? Hati kita, lalu kita buktikan dengan anggota badan kita bahwasanya kita ini beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah hadis, ketika salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ba'dak. Wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan di dalam Islam. Dia minta satu perkataan di dalam Islam yang mengumpulkan Islam itu seluruhnya, pokok Islam itu seluruhnya. Di mana kata dia, aku tidak akan lagi bertanya kepada siapapun setelah ini. Katakan kepadaku satu perkataan, satu ucapan yang mengumpulkan Islam itu seluruhnya, pokok Islam itu seluruhnya. Maka apa kata Nabi SAW? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Kata Nabi SAW, katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah, kata Nabi SAW, aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tsumma istaqim, kemudian istiqamahlah di atas keimanan tersebut. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pokok segala urusan di dalam kehidupan kita. Dan seperti yang telah kita jelaskan, bahwa iman itu adalah sesuatu yang paling mulia yang harus dicari oleh setiap muslim. Kenapa? Karena keselamatan, kebahagiaan, ketenangan, kemuliaan kita bergantung kepada keimanan itu. Semakin kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, semakin kita bahagia, semakin kita selamat dunia dan akhirat. Tapi semakin kita jauh dari keimanan, ya, atau kita tidak memperoleh keimanan, maka ketika itu kita adalah orang yang celaka dan binasa. Kita adalah orang yang merugi. Makanya Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita sifat orang-orang yang bertakwa, dan ayatnya telah kita pelajari pada pertemuan kita sebelumnya, bahwa Allah mengatakan itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Allah sebutkan sifat orang yang bertakwa yang pertama kali, allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Beriman kepada perkara yang gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir. Ini semua adalah perkara gaib. Ya, ini semua adalah perkara apa? Perkara gaib. Lalu di tengah-tengah ayat Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan tentang perkara keimanan. Di pertengahan surat, ya, pertengahan surah Al-Baqarah Allah juga menyebutkan tentang perkara keimanan. Di akhir surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang perkara keimanan. Ya. Di akhir surah Al-Baqarah ayat 285, dua ayat terakhir sebelum ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun. Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, begitu juga orang-orang yang beriman. Rasul mengimani semua perkara-perkara iman, begitu juga orang-orang yang beriman. Apa yang mereka imani? Amana billahi kullun, amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Masing-masingnya yaitu Rasul dan orang-orang yang beriman, masing-masing beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membedakan seorang rasul pun dari rasul-rasul. Semua rasul utusan Allah Azza wa Jalla sama, dan kita mengimaninya. Karena ahlul kitab sebahagian mereka mengimani sebagian rasul, sebagian lagi mereka ingkari. Adapun kita orang yang beriman, kita imani semuanya. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, baik keimanan yang bersifat umum ataupun keimanan yang bersifat apa? Rinci. Kita imani semua para nabi dan rasul dan tidak kita bedakan. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka orang-orang yang beriman ini, ya, tidak ada yang keluar dari mulut mereka kecuali ucapan sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan dan kami mentaati. Maka ucapan kami mendengarkan dan kami mentaati itulah ucapan orang-orang yang beriman. Apa saja yang datang kepada mereka dari perintah maupun larangan dari Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu ya Allah, wahai Rabb kami, dan kepadamu lah kami akan kembali. Ucapan kepadamu lah kami akan kembali yang keluar dari mulut orang-orang yang beriman ini menunjukkan mereka mengimani hari apa? Hari kiamat. Saya Bapak Ibu sekalian, seluruh manusia yang ada, mereka semua akan kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu kita akan dihisab oleh Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atas apa yang telah kita kerjakan di permukaan bumi ini. Imma sorga, boleh jadi sorga balasannya, boleh jadi apa? Neraka, bergantung kepada apa? Keimanan kita, bergantung kepada amal soleh kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, siapa saja yang mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, memahaminya, mentadabburinya, dia akan menemukan banyak sekali penjelasan dari Allah Azza wa Jalla tentang perkara keimanan. Maka oleh karena itu saya mewasiatkan kepada kita semua, jangan biarkan hari kita berlalu tanpa kita ada membaca Al-Quran. Sungguh betapa aibnya kita, malunya kita, ya, setelah Allah turunkan Al-Quran kepada kita lalu kita tidak membacanya, lalu kita tidak mempelajarinya. Padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menunjuki kita, membimbing kita kepada keimanan, membimbing kita kepada jalan yang lurus, menjelaskan kepada kita tentang syariat agama ini, menjelaskan kepada kita tentang halal dan haram, menjelaskan kepada kita mana kebaikan, mana keburukan. Allah turunkan Al-Quran lalu kita biarkan Al-Quran begitu saja. Dan besok kita semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla mengenai Al-Quran. Allah telah mengatakan dalam surah Az-Zukhruf, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik fasawfa tus'alun. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar peringatan buat kalian, dan besok kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai Al-Quran. Kenapa kau tidak beriman? Bukankah aku telah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya aku jelaskan tentang perkara keimanan yang harus kau imani, yang harus kau yakini, yang harus kau percayai? Makanya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, luangkan waktu untuk mempelajari tentang Al-Quran, baca Al-Quran, mempelajarinya, baca terjemahannya, baca tafsirannya, ya. Kemudian luangkan waktu untuk merenungkannya, mencermatinya, memikirkannya, dan lihat diri kita. Sudahkah diri ini berjalan, berbuat, berbicara, berkata sesuai dengan petunjuk Al-Quran atau belum? Semakin kita mengikuti Al-Quran, semakin kita akan selamat dunia dan akhirat. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada siang ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.